Kembali lagi ke diary pribadi saya, Open Portfolio Saham, di mana saya membagikan bagaimana saya memanage saham saya, walaupun pergerakannya minim tiap bulannya, tapi saya bagikan juga di sini agar teman-teman yang nonton video ini juga tahu gimana cara memanage saham saya. Jadi, mostly saham yang saya pilih adalah basicnya adalah di value investing, walaupun ada sedikit nakal-nakal. Oke, ini saya akan jelaskan ke masing-masing portfolio saham saya. Update-nya dari yang terakhir di tanggal 4 Oktober 2024 dan di penutupan kemarin sampai penutupan kemarin tanggal 31 Oktober 2024. Saham pertama Adaro. Nah, Adaro Energi Adro. Porsinya paling kecil 1,17%, rata-rata 3.670. Saat ini floating loss di minus 0,54%. Ini saya beli jujur hanya untuk belajar saja. Karena ada kasus menarik di mana mereka akan meng-IPO-kan saham AAI, anak usaha mereka, spin-off. Nah, dan konon katanya nanti Adaro akan bagikan dividen spesial. Juga untuk IPO ini sendiri adalah orang-orang yang memegang saham Adaro yang bisa membeli saham AAI ini nantinya. Nah, makanya saya beli dengan porsi rendah sendiri, lebih kayak ke hanya untuk belajar saja gimana sih nanti apa yang terjadi dengan Adaro supaya saya ngerti kalau misalnya ada kasus corporate action kayak Adaro ini nanti di kedepannya. Itu aja. Ya, lanjut ke saham BBNI, porsinya tetap di 11,35%, average price-nya masih sama, 4.292,96. Saat ini floating profit di 22,88%. Yang ketiga saham BES, ini saya tambah porsi portfolionya di bulan Oktober. Kenapa? Karena saya yakin ini saham masih bisa turn around dan kebetulan Q3-nya lebih bagus sedikit revenue-nya dari Q2 kemarin. Nah, ini porsi portfolionya naik jadi 12,55% dan average price-nya turun di 130,84, di mana saat ini kondisinya sedang floating loss di 9,05%. Lalu saham BJTM ini sama selama bulan Oktober tidak ada penambahan dan kemungkinan besar saya tidak melakukan penambahan lagi karena melihat laporan keuangan dari Q1, Q2 sampai Q3 itu cukup rendah ya kalau misalnya dibanding di tahun 2023 kemarin. Jadi ya saham ini masih saya keep karena memang dividennya lumayan. Rata-rata average price-nya itu ada di 664,85 dengan floating loss di minus 16,52%. Lalu selanjutnya saham CK. Ini um, ya portfolionya sama di 10,14%. Kalau misalnya diberi kesempatan saya mungkin akan melakukan penambahan kalau harganya di bawah dari rata-rata sekarang di 19.920,46. Karena laporan keuangan mereka di tahun ini cukup bagus yang di Q3. Lalu saat ini kondisinya di floating profit 13,51%. Lalu selanjutnya saham Elsa, ini porsinya sama 9,71%. Saya juga suka dengan hasil Elsa emiten ini di tahun 2024. Kemungkinan besar ini pendapatannya pasti jauh lebih tinggi di 2023. Saat ini average price-nya di 400,28. Kalau dikasih koreksi di bawah dari harga average price ini, saya sudah pasti juga akan menambah portfolio saya, muatan saya di saham Elsa. Saat ini kondisinya di floating profit 19,42%. Yang selanjutnya di saham PWR ini ada di 10,58%, tetap average price-nya di 689,90. Itu saat ini sedang floating profit di 2,19%. Ini adalah saham cash cow-nya saya. Kalau misalnya diberi kesempatan harganya juga turun lagi, saya akan tambah karena ini dividennya lumayan ya. Lalu ke selanjutnya di saham PTBA, ini portfolionya tetap, porsinya tetap di 12,43
47%. Ini saya pegang juga karena dividennya besar. Walaupun average price-nya itu di 3.055,96, saat ini floating loss di minus 55,43%. Saham PTSN 11,46%. Saya akui ini pemilihan saham PTSN ini saya agak salah pemilihan karena melihat laporan keuangan dari Q1 sampai Q3 kemarin saya kurang puas. Kemungkinan besar ini akan saya cut loss seperti di video-video sebelumnya saya sempat bilang, hanya saja saya belum ikhlas untuk cut loss di minus. Saat ini kondisinya di minus 11,59%. Itu average price-nya saya cukup tinggi soalnya di 230,75. Mungkin kalau nanti ketemu harga yang agak baik, disitulah saya bisa cut loss. Lalu saham Sido ini yang saya putuskan untuk tambah karena menariknya sih saham Sido ini laporan keuangannya cukup bagus ya di Q3 ini, hanya saja market mungkin ekspektasinya lebih sehingga market kasih koreksi yang cukup dalam sampai 605 kalau nggak salah kemarin ya harganya ya. Nah, jadi saya ambil kesempatan untuk mengeluarkan cash saya untuk menambah muatan di saham Sido. Porsinya sekarang jadi 7,09% dari 5,17%, lumayan lah, hampir 2%-an saya tambahkan. Nah, itu average price-nya jadi turun. Kalau nggak salah di video sebelumnya di 668, saat ini udah di 657,60. Floating kondisinya ya lagi floating loss di 7,24%. Karena penambahan dari Sido dan BES sendiri, porsi cash saya berkurang dari 5,46% menjadi 2,56%. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya mungkin akan melakukan penambahan ke saham-saham yang saya lihat potensial. Oke, jika ada itu saja video kali ini. Mungkin jika ada kesempatan di lain waktu di bulan November, saya mungkin akan membahas masing-masing key point dari laporan keuangan dari setiap emiten yang saya pegang di portfolio saya ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Open Portfolio Saham.